Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali kita di pagi hari ini mendengarkan renungan pagi Kristen setiap hari, setiap pagi. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 30 ayat 12. Mazmur 30 ayat 12, demikian kebenaran firman Tuhan. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Haleluya. Ratapan Tuhan ubah menjadi tarian. Yang menjadi judul renungan kita pagi hari ini, ratapan Tuhan ubah menjadi tarian. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, renungan sebelum ini kita belajar jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Benar ya Bapak Ibu ya? Ya, janji ini sangat membesarkan hati, sebab segala masalah apapun yang kita hadapi saat ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Amin. Memang hidup ini adalah sebuah peperangan. Dalam peperangan pasti ada musuh. Ada kalanya Tuhan mengizinkan tragedi menimpa hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, ada kalanya Tuhan mengizinkan tragedi menimpa hidup kita. Apa yang harus kita lakukan saat tragedi menghempas hidup kita? Kita harus mempelajari apa maksud Tuhan ketika Dia izinkan tragedi menimpa kita. Jika kita sudah memahami kehendak dan rencana Tuhan, maka kita baru bisa menggeser tujuan hidup sebelumnya. Franz Lasak semula bermimpi untuk menjadi astronot terbang keluar angkasa. Dari 43.000 pelamar yang diterima untuk menjalani tes masuk, tinggal 10.000 orang, dan Frank Salak salah satunya Bapak Ibu. Tes berikutnya tersisa 100 orang, dan kali ini pun ia termasuk yang lolos. Sayangnya di ujian terakhir ia gagal terpilih. Penantiannya selama 25 tahun hancur berkeping-keping. Mulanya ia tidak bisa menerima kenyataan pahit ini Bapak Ibu. Ia marah dan menggugat Tuhan yang dipercayainya. Kenapa bukan aku yang terpilih? Apa yang kurang dariku? Mengapa aku diperlakukan dengan kejam dan tidak adil? Mengapa dan mengapa? Bapak Ibu, pertanyaan yang sama diajukan kepada ayahnya. Ayahnya hanya menjawab singkat, semua terjadi karena sebuah alasan. Dan Tuhan yang tahu alasannya, sehingga ia tidak terima menjadi astronot. Sehingga ia tidak diterima menjadi astronot. Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan? Jawaban atas pertanyaan Frank Salak baru menjadi jelas ketika pesawat yang membawa Sharon Christa yang diterima menjadi astronot meledak dan menewaskan semua penumpangnya. Saat itu Frank Salak, saya sebut begitu ya Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau ada salah sebut, Franz Lasak baru menyadari apa yang ayahnya pernah katakan Bapak Ibu. Tuhan tidak memilihnya untuk menjadi astronot karena suatu alasan. Frank bersyukur buat semua kegagalan yang datang dalam hidupnya. Dan dengan cepat ia menggeser impiannya, cita-citanya. Ia masuk keluar kampus untuk menjadi motivator bagi anak-anak muda.
khususnya kepada mereka yang mengalami kegagalan dalam meraih impiannya seperti dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, bagaimana sikap kita jika hal yang sama menimpa kita? Jangan menangis jika impianmu gagal. Segera ambil langkah dan geser impianmu. Tuhan sedang menggeser perjalanan hidupmu. Jika kita terus meratapi kegagalan kita tidak memiliki gairah lagi untuk bangkit. Kita bahkan sudah memvonis, menghukum diri kita ini. Ini sudah nasib, ini sudah takdir, sudah tulisan tangan. Ketahuilah Bapak Ibu, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kejam. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kejam. Dia tidak punya waktu untuk merencanakan yang jahat terjadi di dalam hidup kita. Rencananya bukanlah rencana kegagalan. Nah, ada contoh yang nyata Bapak Ibu. Thomas Hunter adalah seorang penjual sepatu karena ayahnya bangkrut. Ia bahkan tidak bisa membayar uang kos rumah untuk bermalam. Ia tidur di bagasi box mobilnya, tempat seharian ia berkeliling menjual sepatu. Kemiskinan membuat Thomas bermimpi, jika kelak ia menjadi orang kaya, ia akan menyumbangkan kekayaannya sejumlah miliar pound sterling. Kira-kira 1 miliar pound sterling dalam rupiah senilai kira-kira 20-an triliun. Suatu jumlah yang sangat fantastis. Nah Bapak Ibu, apa yang ia lakukan selanjutnya? Ia bekerja membanting tulang. Nah, tidak kenal waktu dan selalu berharap kepada Tuhan yang dipercayainya pasti memiliki rencana yang indah buat hidupnya. Tuhan yang sanggup mengubah nasibnya. Akhirnya Bapak Ibu, perjuangannya berhasil. Ia mendirikan perusahaan investasi dan membawanya menjadi triliuner. Ia memiliki banyak saham di perusahaan kelas dunia. Untuk mewujudkan impian dan janjinya pada Tuhan, ia mendirikan The Hunter Foundation. Yayasan inilah yang akhirnya menyumbang uang sebesar 20 triliun untuk dana kemanusiaan bagi bangsa Afrika. Thomas meraih impiannya, ia juga mewujudkan janjinya. Hebat ya Bapak Ibu ya. Jika Tuhan merubah ratapan Frank Slasak menjadi tarian, maka Tuhan yang sama bisa melakukan untuk kita Bapak Ibu. Jika Tuhan yang dipercaya oleh Thomas Hunter mewujudkan impiannya, masakan Tuhan yang sama yang kita percayai, yang Anda percaya Bapak Ibu pendengar percaya, tidak melakukannya bagi kita? Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, demikian renungan pagi singkat hari ini. Nama Tuhan yang dipuji dan dihormat. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, apabila Bapak Ibu diberkati dengan renungan firman pagi hari ini, Bapak Ibu boleh bagikan kepada orang lain untuk memberitahukan firman dan membagikan berkat rohani ini bagi orang lain, supaya mereka juga menerima berkat Tuhan. Haleluya. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat. Kami yakin dan percaya bahwa kami adalah bagian dari rancangan-Mu. Kau merancang indah, Kau merancang sesuai dengan kehendak-Mu, rancangan penuh damai sejahtera. Maka oleh karena itu Tuhan, setiap aktivitas pekerjaan dan rencana setiap para pendengar
biarlah kami serahkan sepenuhnya dalam tangan pengasihan Yesus. Berikan kami kesehatan. Tutup bungkus pagari kami Tuhan selalu dengan kuat kuasa darah-Mu, kemanapun kami melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian renungan firman. Bertemu kita kembali di renungan selanjutnya. Puji Tuhan. Amin.